Kota pahlawan Surabaya sudah sejak awal era Majapahit berkelindan dengan percaturan politik dan kekuasaan. Namun tidak banyak yang mengingat jika di Surabaya pernah berdiri keraton yang bahkan disebut lebih dulu ada dibanding keraton di Jawa bagian tengah. Kali ini Sisi Kota mencoba menelusuri jejak keraton yang diyakini pernah ada di Surabaya. Tahu nggak kalau di Surabaya pernah ada atau pernah berdiri keraton? Ah, masa ada? Nggak ada Pak, nggak ada di Nggak ada di sini, nggak pernah tahu saya. Oh mungkin kalau dari saya sendiri karena saya kuliahnya di Jogja ya. Jadi saya lebih familiarnya dengan Keraton Yogyakarta dan mostly emang saya sering dengar dari sejarah itu tentang Keraton Yogyakarta sendiri seperti itu Mas. Jadi sama sekali nggak pernah any clue tentang Iya, zero clue sih Iya, sebenarnya. belum pernah Mas. Belum pernah dengar sih mas. Ya beda kalau dari Yogyakarta. Jogja kan masih aktif untuk keratonnya. Kalau di Surabaya saya rasa belum pernah dengar itu dari dulu. Kayaknya pernah dengar tuh ya. Dulu kan saya seorang guru ya mungkin ya, jadi pernah baca tempat-tempat begitu itu pernah. Tapi mungkin tanya memang ada. Di mana? Memang ada. Belum ke tempatnya, tapi saya pernah dengar ceritanya gitu. Ingatan kolektif tentang keberadaan Keraton Surabaya sudah sangat minim atau bisa dikatakan nyaris hilang bahkan di kalangan warga kota Surabaya sendiri. Namun Surabaya yang awalnya bernama Ujung Galuh dan berperan penting dalam pendirian Kerajaan Majapahit pernah memiliki kompleks keraton sebagai tempat pusat pemerintahan dan aktivitas raja saat itu. Namun eksistensi kerajaan dan tentunya Keraton Surabaya akhirnya benar-benar musnah setelah Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Mataram menyerang Surabaya pada 1625. Yang tersisa saat ini hanyalah toponimi atau penamaan daerah-daerah yang diyakini masih berkaitan dengan keberadaan keraton di masa itu. Salah satunya Gang Keraton. Tersembunyi di tengah hiruk-pikuk pusat perdagangan tekstil dan karpet kawasan Kramat Gantung, tidak ada penjelasan mengapa gang selebar kurang dari 2 meter ini disebut Gang Keraton. Berbeda dengan gang di sekitarnya yang disebut sebagai bekas tempat tinggal para patih, tidak ada bukti bahwa Keraton Surabaya pernah ada di gang ini. Hanya ada atmosfer kuno yang terasa lekat berkat penampakan gedung bekas percetakan di zaman kolonial yang kini mangkrak. Selain bangunan pabrik yang rusak dimakan zaman, gang yang lebih banyak jadi jalur perlintasan kendaraan ini nyaris tak berpenghuni. Di Gang Keraton, saya bertemu Kuncarsono Prasetyo, pendiri komunitas pemerhati sejarah Begandring Surabaya. Mas Kun dan komunitasnya dikenal cukup intens menelusuri dan mendokumentasikan kisah sejarah dari berbagai penjuru Surabaya, termasuk pula terkait kerajaan dan keraton di Surabaya. Mas Kun, ini kita saat ini berada di Gang Keraton. Nah, sebenarnya Gang Keraton ini sekadar toponimi atau memang ada kaitannya dengan sisa-sisa keraton zaman kerajaan Surabaya dulu? Ya, sepanjang yang saya ketahui memang kawasan ini nggak hanya keraton ya, ada carian, ada kepatihan, ada Tumenggungan, ada Baliwerdi, ada banyak lah, termasuk juga daerah yang lebih selatan lagi, Praban, Keranggan. Itu memang area kota tradisional Surabaya. Tapi sebenarnya kalau kita hari ini mencari di mana situs yang tersisa, tidak ada sama sekali. Termasuk di keraton, Gang Termasuk Keraton di ini Gang pun Keraton bukan ini bagian pun. dari struktur keraton zaman itu? Bukan. Bukan. Jadi di Surabaya ini kan sebenarnya keratonnya juga berpindah-pindah. Referensi yang saya tahu keraton yang ada di dokumen itu ada yang sekarang di sekitar Jalan Sulung, kawasan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kira-kira 200 meter dari tempat ini. Nah, saya belum menemukan referensi apakah pernah ada keraton di kampung yang bernama Keraton ini. Tetapi bahwa keraton itu berpindah-pindah itu iya, karena pernah kemudian ketika punya anak, anaknya dikasih
wilayah di bagian selatan yang sekarang bernama daerah yang bernama Lemah Putro. Itu dia membangun keraton baru yang bernama Keraton Kaputran. Itu strukturnya sudah hilang, tetapi ada pola yang hampir bersamaan dengan model yang ada di keraton-keraton sekarang kita ketahui. Ada pasar, ada alun-alun, ada masjid. Pasarnya masih ada, Pasar Kaputran. Yang di sini semuanya hanya sisa nama, termasuk pasar besar. Dari Gang Keraton yang ternyata bukan bagian dari Keraton Surabaya, saya dan Mas Kun beranjak ke loji besar di kawasan Peneleh. Dari dokumentasi peta-peta tua di kafe bertema sejarah ini, saya berharap bisa menelusuri jejak atau setidaknya gambaran tentang Keraton Surabaya. Mas Kun, ini kan jejak keraton sudah tidak bisa kita temui lagi. Tapi kalau gambaran seberapa luas, bagaimana tata ruang keraton di masanya itu seperti apa, Mas Kun? Sebenarnya sampai sekarang masih bisa dilihat pola keraton seperti apa luasnya itu dari toponimi-toponimi yang tersisa. Ya. Jadi paling selatan itu kira-kira berada di daerah Praban, ya, Keranggan, Praban, dan paling utara itu di sekitar Tugu Pahlawan. Nah, ini dari peta-peta lama ini masih tergambar nggak itu? Masih ini, jadi ini peta tahun 1677 yang digambar oleh Kolonel Cornelis Pilmen. Dia menyerbu Surabaya atas permintaan Mataram. Jadi di sini menjadi basisnya para kata Mataram ini adalah basisnya pemberontak yang dipimpin sama Trunojoyo, tokoh dari Madura. Dibuat di tahun 1677. Berarti 50 tahun setelah penaklukan Sultan Agung ya? Penaklukan Sultan Agung, Surabaya berkali-kali melakukan pemberontakan, termasuk pemberontakan besar itu yang dipimpin oleh Trunojoyo. Nah, karena tidak tahu peta Surabaya waktu itu, kemudian Spilman memetakan dengan membuat pola yang sampai sekarang sebenarnya tidak berubah. Kira-kira keraton saat itu di mana, Mas? Keraton berada di nomor 8. Keraton nomor 8. Meski secara fisik bangunan keraton diyakini sudah tidak ada, pakem tata ruang yang menyatukan keraton dengan alun-alun, masjid, dan pasar mirip keraton di Jawa bagian tengah masih bisa terlihat di peta buatan 1825 ini. Belanda yang mulai mengembangkan wilayah utara, yang kini menjadi kota lama Surabaya, nyaris tidak mengubah tata ruang khas keraton saat itu. Namun, seiring waktu, Nusantara yang menjadi koloni Belanda membuat jejak keraton Surabaya akhirnya benar-benar musnah, bahkan terhapus dalam dokumen peta buatan Belanda di awal abad ke-20. Salah satu kawasan yang penting dalam penelusuran jejak keraton di Surabaya adalah kawasan Praban. Di kawasan ini terdapat pesarean Joko Jumput yang merupakan cikal bakal pendiri kawasan yang sekarang dikenal sebagai Praban Kinco. Kata Praban sendiri diyakini berasal dari Prabu atau Raja, sehingga di lokasi ini dulunya diyakini sebagai tempat para raja di Surabaya. Sementara di sekitar kawasan Praban ini terdapat juga sejumlah tempat yang diyakini masih berkaitan dengan Keraton Surabaya seperti Gang Tumenggungan yang merupakan tempat para tumenggung, serta Gang Kadipaten yang diyakini sebagai tempat para adipati Surabaya. Meski disebut sebagai Praban, tempat tinggal para prabu atau raja tidak pula ada jejak atau bekas keraton di kawasan yang kini berkembang sebagai pusat grosir alas kaki yang semakin sepi ini. Selain Praban, Kadipaten, dan Tumenggungan, ada juga kawasan Maspati yang diyakini juga tempat tinggal para patih kerajaan Surabaya. Penelusuran saya mencari jejak keraton Surabaya berakhir di tengah permukiman Jalan Bibis Pesarean di Kecamatan Pabean Cantian. Tersembunyi di belakang masjid ada makam keluarga Trah Kasepuhan dan Kanoman Surabaya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 19 September 2014. Di antara yang bersemayam di pemakaman ini adalah Patih Surabaya Darmo Yudo kelima dan Raden Glundung, Bupati pertama Surabaya.
Peralihan struktur kekuasaan dari adipati ke bupati juga diyakini sebagai babak terakhir kisah keraton di Surabaya. Keberadaan keraton di Surabaya berakhir setelah pada 1625 Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja terbesar di Kesultanan Mataram, berhasil menaklukkan Kadipaten Surabaya. Sejak saat itu, Kadipaten Surabaya menjadi daerah di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram. Namun, gelar Adipati dan Kadipaten Surabaya tetap masih berlanjut di tahun-tahun selanjutnya, bahkan hingga masa pemerintahan di era kolonial Belanda. Salah satunya diteruskan oleh Raden Djoko Ismail Kromowijoyo atau Darmoyudo V yang merupakan salah satu patih Surabaya. Namun, keberadaan keraton di Surabaya akhirnya hanya tersisa dalam bentuk pelestarian nama-nama daerah yang diyakini berkaitan erat dengan keberadaan keraton. Alan Maulana, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.